Dari My IG Channel, Kak Burhan aku jualan produk yang penjualannya bagus di luar Ramadan. Nah, pas di bulan Ramadan malah drop. Apa perlu diikutkan campaign atau jual rendah? Kalau kita bilang jual rendah enggak, kalau campaign boleh gitu ya. Jadi jual rendah sama ikut campaign it's different gitu ya. Jadi itu berbeda, Hmm. berbeda ya. Karena saya sendiri itu tidak menyarankan teman-teman untuk jual rendah. Pertama ya kan, kita untuk menjaga kita untuk potongan-potongan yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada itu kita nggak bisa dengan jual rendah kayak gitu. Dan jual rendah itu biasanya malah bikin candu gitu. Bikin candu bener teman-teman. Bikin kecanduan itu jualnya rendah terus ya gitu, akhirnya nanti nggak ada untungnya gitu kan ya, teman-teman cuma kerja bakti. Tapi apakah perlu diikutkan campaign? Jawabannya adalah perlu untuk produk-produk yang memang konversinya lagi jelek kayak gitu. Emang produk-produk yang lagi butuh ide ikutan campaign. Dan juga teman-teman, kalau saya perhatikan itu keaktifan seller di campaign-campaign, keikutsertaan seller dalam penggunaan fitur-fitur itu juga jadi sebuah bahan pertimbangan marketplace untuk nge-push toko kita juga. Usahakan untuk bisa ikut andil di sana. Tapi nggak perlu semuanya. Kalau misalkan daftar campaign Ramadan, baiknya berapa stok sih yang mesti disiapkan? Kalau stok ini pastinya teman-teman harus pertimbangkan dengan jumlah stok teman-teman. Jadi Hmm. kalau kita lihat kan seller berbeda-beda ya. Ada yang stoknya itu cukup terbatas. Kalau teman-teman stoknya itu terbatas, itu kan ya, yang didaftarkan campaign juga jangan banyak-banyak, karena kita ngikutin kembali lagi ke prinsip ekonomi. Kalau barang kita itu persediaannya dikit dan kebutuhannya banyak, harganya harus mahal dong. Ya kan? Jangan semua dikampanykan murah semuanya. Tapi kalau teman-teman emang itu setiap hari produksi, stoknya unlimited, itu kan ya, jumlahnya bahkan sampai nggak tahu, hanya Tuhan dan ya hanya Tuhan aja yang tahu stoknya jumlahnya berapa, itu ya nggak masalah, teman-teman tinggal bikin tier harga supaya teman-teman nggak rugi aja. Oh ini batas aku bisa ikut campaign, stoknya aku bikin berapa ribu karena saya setiap produksi seharusnya bisa produksi berapa ribu dan stoknya itu melimpah ruah kayak gitu. Nah itu kembali lagi prinsip ekonominya. Ketika persediaan teman-teman itu emang banyak dan harus dikeluarkan, ya teman-teman jadi banyak yang didaftarkan dalam stoknya gitu ya, untuk jumlah-jumlah barang yang ikutan campaign. Jadi kembali lagi, kalau jumlahnya itu tidak ada kata yang pasti, jumlah yang pasti nggak ada. Biasanya ada beberapa yang memberikan ketentuan untuk jumlahnya, tapi kembali lagi silahkan teman-teman dilihat kemampuan teman-teman dalam pengadaan stoknya. Kalau stoknya banyak, teman-teman bisa kasih banyak, tapi kalau stoknya dikit, consider untuk teman-teman bisa menjual dengan margin yang lebih tinggi, karena teman-teman nggak bisa jual barangnya banyak, stoknya dikit, marginnya gede, nanti hasilnya juga jadi banyak gitu ya. Apakah ada resiko yang perlu diwaspadai ketika menetapkan harga spesial, seperti kebiasaan pembeli nih nunggu penawaran aja atau kemungkinan merusak branding kita? Resiko pasti ada ya, karena saya bilang kadang harga atau diskon itu tuh candu. Tapi teman-teman, makanya di sini tadi saya menganjurkan kan ya, tidak semua produk untuk kita diskon secara membabi buta gitu. Jadi pada saat kita mau memberikan diskon, kita memberikan promo dalam jangka panjang, pastikan strategi kita itu tepat, sama produk yang kita pilih itu tepat. Tujuannya apa? Ya tergantung kita itu goals ikut campaign-nya itu mau apa. Apakah kita itu mau mengakuisisi, apakah kita itu mau penjualan, tapi kita lihat juga dengan stok gitu ya. Kalau kita bicara pasti sesuai dengan istilahnya kondisi, karena di sini teman-teman pasti beda, ada yang stoknya berlimpah ruah, ada yang enggak kayak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan strategi teman-teman. Kalau untuk resiko pasti ada, salah satu yang tadi saya sampaikan itu adalah untuk mengurangi resikonya. Jadi kita berikan campaign itu kepada produk-produk yang lagi sakit dan dia butuh obat campaign terhadap untuk produk tersebut. Berarti untuk produk-produk yang kurang perhatian ya Kak Burhan ya? Ya betul, untuk kurang perform supaya cepat. Karena kan kalau kita lihat produk yang lagi sakit di gudang kita terus, lama-lama kita ikutan sakit gitu. Jadi segera kita keluarkan aja gitu. Apa harga spesial dapat tetap memberikan nilai yang baik kepada pelanggan dan mendukung tujuan jangka bisnis yang panjang? Oh ya tentu ya kan, karena kembali lagi tergantung strateginya tadi Mbak Bida. Jadi apakah harga yang murah, harga price list yang diskon dan lain sebagainya itu tuh untuk jangka panjang bagus? Iya, karena tergantung bos kita gimana. Kalau kita bisa memanfaatkan ya kan, kalau saya mikirnya gini, pada saat event Ramadan ini, jujur teman-teman, kalau teman-teman perhatikan laporan keuangan itu biasanya emang salesnya tinggi banget, tapi secara persentase margin profitnya biasanya mengecil, ya kan? Tetapi goals yang kita dapatkan itu adalah customer baru.
banyaknya customer baru untuk jangka panjang. Kalau kita bisa mengelola customer baru itu untuk besoknya jadi langganan kita, untuk repeat lagi kayak gitu. Nah, itu untuk jangka panjang itu luar biasa. Karena misalkan kita 100, kita dapat 100 customer baru di Ramadan ini, kemudian besok 10 aja dari pelanggan tetap kita gitu kan. Dan kita lakukan itu berulang-berulang, lama-lama kita punya bank customer yang sangat besar kayak gitu. Jadi bagaimana kita menjaga performa kita juga, Mbak. Harus diimbangi dengan cara itu juga.